Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang Wildo dan Syekh Siti Jenar? Ngertos Wildo? Nah, yang paling rendah kualitasnya ini kemudian disebut sunnah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah berarti kita mengikuti yang paling rendah kualitasnya. Ya, mungkin mereka tidak tahu ya tentang bahayanya Wildo terhadap akidahnya umat Islam. Jadi mereka membiarkan Wildo hadir di acara Maulid Nabi ini. Tadi Prof Zarro di sini menegaskan, coba kita dengar lagi ya. Harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah, harusnya sudah ditangkap. Harusnya udah ditangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kembali lagi nih ya, kita akan membahas Wildo. Alhamdulillah dari sekian lama kita membahas Wildo, akhirnya ada ulama besar di Indonesia yang juga berbicara tentang Wildo di majelisnya, karena ada yang menanyakan Wildo di majelis tersebut. Beliau ini disebut dengan nama yang kita kenal, Prof Zarro, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zarro. Kalau teman-teman lihat di Wikipedia, profil beliau luar biasa sekali ya. Beliau adalah seorang guru besar di bidang ilmu fikih, hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan salah satu imam besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu saat ini ia juga diamanahi sebagai Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, serta Ketua IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia. Wah, ini berarti bukan orang sembarangan nih ya, ini ulama besar. Coba kita simak ya bagaimana tanggapan Prof Zarro mengenai Wildo ini ya. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang Wildo dan Syekh Siti Jenar? Ngertos Wildo? Yang Wildo, orang yang pakai aksesoris kemudian agak telanjang, kemudian ceramahnya gila nih. Nabi Muhammad sudah selesai misinya, harus ada nabi lagi. Dia akan ngaku Tuhan. Kemudian diundang oleh tokoh. Kemudian tokoh agama ini mengatakan, saya kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya. Ya, teman-teman tahu lah ya tokoh yang dimaksud itu siapa, yang mengundang Wildo di dalam sebuah acara, bahkan duduk bersebelahan gitu ya. Anda itu adalah pemberian Tuhan kepada kami, kita semua. Wildo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Bagaimanapun saya ketemu Wildo itu saya tidak mempertanyakan apa-apa, saya gembira ketemu dia, titik. Menjijikkan bagi saya. Menjijikkan kata ungkapan itu, menjijikkan, marah saya. Tapi ginilah, sudah harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah, harusnya sudah ditangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti ini. Harusnya. Jangan lalu positive thinking, baik sangka bahwa orang yang sudah melecehkan Nabi Muhammad, orang yang melecehkan Al-Quran, Al-Quran itu ilusi atau apa namanya, pokoknya jelek-jelek semua. Dan dia bukan orang Islam. Betul, Wildo udah secara terang-terangan mengatakan bahwa dia bukan pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Berarti dia menutupi diri kan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini tentu dia udah kufur guys ya. Tapi begini, ini tanda akhir zamannya. Pokoknya penjenengan gini aja, penjenengan tidak usah bingung, juga tidak usah tanyakan pada saya ya. Kalau sudah jelas jelek begitu tuh ya nggak usah takutnya akunya. Ini ditanyakan oleh jemaah, tidak apa-apa, saya jelaskan. Ini ya betul sekali ya. Mestinya kalau sudah jelas-jelas menghina Rasulullah, sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Al-Quran itu sama dengan komik. Bahkan komikmu juga Quran. Bahkan komikmu juga Quran. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada umatnya adalah yang paling rendah nilainya dan kualitasnya. Nah, yang paling rendah kualitasnya ini kemudian disebut sunnah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah berarti kita mengikuti yang paling rendah kualitasnya. Mestinya nggak usah diikuti orang-orang seperti itu. Mestinya nggak usah dibenarkan lagi ucapannya. Tapi anehnya masih aja ada yang membela orang-orang semacam ini. Ini memang tanda akhir zaman. Nanti akan banyak orang yang ngaku nabi, orang yang gini, orang yang gitu, ya sudah. Yang penting penjenengan ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Prof Zarro di sini menegaskan, coba kita dengar lagi ya. Harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah, harusnya sudah ditangkap.
harusnya udah ditangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti ini. Betul sekali, ini harus segera diselesaikan. Yang terpenting kita inginkan itu sebagai muslim, stop Weldo berbicara agama Islam yang mana isinya adalah penistaan, penyimpangan, melecehkan agama Islam. Dan penyimpangan Weldo ini harus terus kita suarakan untuk menyelamatkan akidahnya umat Islam ya. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak yang belum tahu mengenai penyimpangannya Weldo ini, sehingga diundang di acara-acara keagamaan, bahkan diberi ruang, diberi waktu untuk berbicara di acara keagamaan tersebut. Ini kemarin saya menemukan video ya. Video ini baru saja 7 hari yang lalu Weldo diundang di acara Maulid Nabi. Dan di situ dia juga diberi kesempatan untuk berbicara teman-temannya. Kemungkinan saudara-saudara kita di sini belum tahu tentang bahayanya Weldo terhadap akidahnya umat Islam. Jadi saudara-saudara kita di sana ya menerima begitu saja Weldo. Entah diundang atau memang Weldo datang sendiri, saya nggak paham. Coba kita simak videonya ya. Nah, ini ya Weldo, jelas sekali ini adalah Weldo ya. Ya mungkin mereka tidak tahu ya tentang bahayanya Weldo terhadap akidahnya umat Islam. Jadi mereka membiarkan Weldo hadir di acara Maulid Nabi ini. Kalau Weldo hadir di sini untuk didakwahi, untuk dikembalikan Weldo ke jalan yang benar, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau menghadirkan Weldo di sini untuk mengagumi Weldo, mengikuti ajarannya Weldo, wah itu parah banget ya. Saya percepat aja guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Semesta Alam, bahwasanya kita semua saat ini berkumpul menjadi satu untuk membangun sebuah negeri yang gemah ripah loh dinawi. Agawe tentrem. Kita saling dukung-mendukung di dalam memajukan bangsa, mencerdaskan bangsa, untuk membina kerukunan, untuk membangun bangsa yang lebih kokoh. Ya, kata Weldo, saling dukung-mendukung, menjaga kerukunan. Gimana kita bisa rukun kalau agama kita dinistakan? Coba jangan menistakan agama Islam. Anda yakini keyakinan Anda, kami yakini keyakinan kami. Tanpa ada penistaan di dalamnya, rukun akhirnya. Tapi kalau menistakan, kita nggak bisa terima agama kami dinistakan. Dan lebih cerdas. Oke, ini sekarang yang di sebelahnya Weldo yang bicara. Ya, saya udah nonton sih ini videonya. Intinya yang disampaikan oleh orang ini, kita harus bisa menerima perbedaan, harus bisa menjaga kerukunan gitu ya. Saudara-saudaraku yang ada di sana, ini bukan masalah perbedaan agama, ini bukan masalah perbedaan manhaj, ini bukan masalah perbedaan furu'iyah, bukan masalah perbedaan NU, Muhammadiyah, Salafi, FPI, bukan masalah itu. Ini masalah penistaan agama yang dilakukan oleh Weldo. Kalau masalah perbedaan, kita bisa diskusikan dengan baik, dengan akademisi, keilmuan. Tapi kalau penistaan, caci makian, apa yang mau didiskusikan dari penistaan agama? Dan kalau penistaan ini dibiarkan, malah akan semakin parah lagi ke depannya. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, saya juga minta teman-teman untuk objektif mengenai hal ini ya, berkomentar di video ini. Karena kita kan lihat tadi videonya banyak saudara-saudara kita yang menggunakan pakaian banser ya, seragam banser. Jadi saya minta tolong jangan mengeneralisir keburukan ya. Bisa saja kan teman-teman kita yang di sana tidak tahu tentang bahayanya Weldo terhadap akidahnya umat Islam, tidak tahu tentang Weldo yang bagaimana sebenarnya, sehingga diterimalah kedatangan Weldo. Kalaupun ada pihak ormas tersebut yang mendukung penyimpangan Weldo, yang mendukung ya tentang pemikirannya Weldo yang aneh-aneh terhadap agama Islam, itu bukan salah ormasnya, itu bukan salah lembaganya, tapi itu murni adalah oknum. Saya sendiri secara tertulis memang bukan anggota dari ormas NU, tapi saya sangat menghormati ormas NU karena saya 3 tahun madrasah aliyah
kuliah di bawah lingkungan Pondok Pesantren Naungan NU. Lanjut di perkuliahan 4 tahun. Saya kuliah di kampus di bawah Naungan NU dan 2019 saya dinyatakan lulus sebagai mahasiswa terbaik. Jadi saya sangat benar-benar menghormati yang namanya organisasi NU. Dan selama saya belajar itu mulai dari madrasah aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun, kiainya, gusnya, dosennya nggak ada yang ngajarin akidah yang aneh-aneh. Semuanya akidahnya yang lurus, mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang aneh-aneh, yang membawa nama-nama ormas, yang mencatut nama ormas, itu adalah oknum saja. Jadi tolong teman-temannya objektif yang berkomentar, jangan digeneralisir semuanya buruk semacam itu ya. Oke, mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.